Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Della Ayunda Suitela dengan NIM G021251138 dari program studi Agribisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang berjudul Strategi Pengembangan Urban Farming Sayur Organik berbasis teknologi hidroponik untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Alasan saya mengambil topik ini karena yang seperti kita lihat, kota-kota saat ini kekurangan lahan hijau, meningkatnya kebutuhan pangan sehat, dan pentingnya inovasi pertanian yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, salah satu solusi terbaik untuk tantangan ini yaitu dengan menggunakan metode urban farming berbasis hidroponik karena dapat dilakukan di ruang yang sempit, lebih efisien dalam penggunaan air, dan mampu menghasilkan sayuran yang berkualitas bagi masyarakat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan metode penelitian yang saya gunakan, yaitu dengan studi kepustakaan, di mana saya mengumpulkan dan membaca jurnal-jurnal yang mendukung terkait topik yang saya angkat, dengan mencari urban farming, hidroponik, dan pertanian berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan masuk ke rumusan masalah. Ada 3 poin penting yang saya ambil. Pertama yaitu bagaimana strategi pengembangan urban farming sayur organik berbasis teknologi hidroponik di perkotaan. Yang kedua, bagaimana manfaat penerapan teknologi hidroponik dan Internet of Things terhadap lingkungan dan masyarakat. Dan yang ketiga, apa saja tantangan dan peluang bisnis urban farming organik berbasis teknologi yang ramah lingkungan. Pertama-tama, saya akan membahas apa itu urban farming. Urban farming merupakan konsep budidaya pertanian di kawasan perkotaan yang bertujuan untuk menjadi solusi ramah lingkungan dari tantangan keterbatasan lahan dengan memanfaatkan ruang yang terbatas seperti pekarangan, rooftop, dinding bangunan, hingga lahan sempit. Konsep ini tidak hanya membantu menyediakan sayuran sehat, tetapi juga mendukung ketahanan pangan, mengurangi jejak karbon, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberlanjutan lingkungan. Yang kedua yaitu teknologi hidroponik. Teknologi hidroponik adalah metode budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah, melainkan dengan media air yang sudah diperkaya nutrisi. Sistem ini sangat efisien untuk dilakukan di perkotaan karena tidak memerlukan lahan luas dan dapat diterapkan di ruang terbatas. Hidroponik memungkinkan kontrol nutrisi secara presisi, penggunaan air yang jauh lebih hemat, yaitu di bawah 90%, dan menghasilkan sayuran organik yang lebih bersih dan higienis. Oleh sebab itu, saya memilih hidroponik sebagai kombinasi terbaik untuk urban farming yang dilakukan di perkotaan. Selanjutnya, Internet of Things dan Smart Farming. Internet of Things dan Smart Farming merupakan penerapan teknologi digital dalam kegiatan pertanian. Melalui sensor pH, suhu, dan kelembapan, kondisi tanaman dapat dipantau secara real time, sehingga pengelolaan air, nutrisi, dan lingkungan dapat diatur secara akurat. Smart farming memungkinkan otomatisasi sistem seperti pengaturan pompa nutrisi atau penyiraman sehingga meningkatkan efisiensi, stabilitas produksi, dan mengurangi resiko kesalahan manusia. Integritas Internet of Things terhadap urban farming hidroponik menjadi lebih modern, adaptif, dan mendukung pertanian berkelanjutan apalagi di perkotaan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keunggulan urban farming hidroponik organik. Yang pertama yaitu produksi pangan bersih dan berkualitas. Karena budidayanya dilakukan tanpa menggunakan tanah atau hidroponik, memungkinkan kontrol nutrisi yang presisi, mengurangi penggunaan pestisida atau pupuk kimia, dan menghasilkan sayuran organik yang higienis, sehat, dan aman untuk dikonsumsi. Yang kedua yaitu efisien ruang dan sumber daya, karena memanfaatkan lahan yang sempit seperti balkon atau rooftop, serta penggunaan air yang hemat melalui sistem sirkulasi yang dapat didaur ulang. Yang ketiga, ramah lingkungan dan berkelanjutan, karena penggunaan metode ini mengurangi jejak karbon, sebab produksinya yang meminimalkan limbah dan mendukung keseimbangan ekologis di lingkungan perkotaan. Yang keempat, meningkatkan ekonomi dan pemberdayaan komunitas. Metode ini membuka peluang usaha bagi urban farmer, mendukung agripreneurship, sekaligus meningkatkan literasi pertanian dan kemandirian pangan masyarakat. Selanjutnya yaitu tantangan yang disebabkan oleh metode urban farming hidroponik organik. Yang pertama, tingginya modal awal dan biaya operasional, karena pembangunannya yang menggunakan instalasi hidroponik seperti pipa, pompa, rak, greenhouse, dan sensor yang membutuhkan modal awal yang besar, ditambah dengan biaya pemeliharaan dan penggantian komponen yang mempengaruhi kelayakan usaha. Yang kedua, kompleksitas teknis dan kebutuhan keahlian. Sistem hidroponik organik memerlukan pengelolaan nutrisi, pH, dan sanitasi yang presisi, sehingga membutuhkan monitoring rutin, keterampilan teknis, dan dukungan pelatihan berkelanjutan. Yang ketiga, keterbatasan input organik yang sesuai sistem hidroponik. Tidak semua pupuk organik cocok untuk digunakan di sistem hidroponik atau pada bagian sirkulasi karena risiko penyumbatan dan ketidakstabilan nutrisi, sehingga membutuhkan sumber input yang konsisten, aman, dan memenuhi standar. Yang terakhir yaitu persaingan pasar dan rendahnya persepsi konsumen. Produk hidroponik organik harus bersaing dengan produk non-organik yang lebih murah, sehingga diperlukan strategi pemasaran edukatif, sertifikasi organik, dan komunikasi nilai tambah agar konsumen memiliki willingness to pay yang lebih tinggi. Saya juga akan memperlihatkan perbandingan antara sistem hidroponik dan pertanian tradisional. Sesuai dengan tabel yang saya perlihatkan, kriteria penggunaan air pada hidroponik kurang dari 90%, sedangkan pada sistem tradisional penggunaan airnya lebih tinggi. Kemudian pada penggunaan lahan, hidroponik menggunakan ruang kecil, apalagi bila menggunakan kombinasi dengan urban farming. Sedangkan tradisional memerlukan lahan yang lebih luas. Yang ketiga, waktu tumbuhnya. Hidroponik tumbuh lebih cepat dibandingkan tradisional. Yang keempat, penggunaan bahan kimia. Hidroponik penggunaan bahan kimianya sangat kecil, bahkan hampir tidak ada. Sedangkan pada pertanian tradisional masih banyak yang menggunakan pupuk kimia dalam jumlah yang tinggi. Kemudian yang terakhir, ketergantungan iklim. Hidroponik terkontrol, sedangkan tradisional sesuai musim. Karena seperti yang saya tuliskan di dalam karya ilmiah bahwa sistem urban farming hidroponik itu bisa diproduksi dalam 1 tahun. Selanjutnya kesimpulan, urban farming hidroponik organik menjadi strategi efektif untuk mengatasi keterbatasan lahan dan memenuhi kebutuhan pangan sehat di perkotaan.
melalui pemanfaatan ruang sempit, efisiensi air, dan kontrol nutrisi yang presisi. Integrasi teknologi seperti Internet of Things dan smart farming meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sistem. Meski menghadapi beberapa tantangan seperti biaya awal yang tinggi, kebutuhan keterampilan teknis, dan keterbatasan input organik, peluang pengembangannya tetap besar seiring meningkatnya permintaan pangan lokal, kemajuan teknologi pertanian cerdas, dan minat masyarakat untuk terlibat dalam pertanian modern berkelanjutan. Selain itu, urban farming juga memiliki dampak yang positif untuk kedepannya walaupun pada awalnya membutuhkan modal yang sangat tinggi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya.